Bab 2188. Lengan yang patah. Di bawah rumah Tuan Kota, semua master dari Kota Bahur menatap dengan mata terbelalak. Kekuatan tempur yang ditampilkan Jerry benar-benar melampaui imajinasi mereka. Sudah sangat mengejutkan bahwa dia bisa melawan tetua keempat dari Sekte Tenkai, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa menekan Gaara sekarang. Nak, lepaskan. Wajah Gaara penuh ketakutan, dan kekuatan kuat yang datang dari lengan Jerry membuatnya ketakutan. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Mengapa tetua keempat dari Sekte Tenkai berteriak untuk melepaskan? Di Kota Bahur, ada beberapa seniman bela diri dengan kultivasi lebih rendah yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan bertanya-tanya. Seorang master alam surgawa tahap akhir tingkat 6 yang berdiri di sampingnya melihat ke dalam kehampaan dan berkata dengan ekspresi serius, karena saat ini, kekuatan tempur Jerry telah melampaui Gaara. Bagaimana ini mungkin? Gaara adalah tetua keempat dari Sekte Tenkai, dengan kekuatan puncak alam surgawa tingkat 6. Jerry hanyalah seorang pemuda di bawah usia 30 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Gaara? Itulah faktanya. Kalau tidak, mengapa Gaara meminta Jerry melepaskannya? Ini bukan intinya. Yang penting adalah Jerry adalah seorang kultivator iblis. Dia akan dihabisi sekarang. Tuan Kota Stanley pasti tidak akan melindunginya setelah mengetahui identitasnya sebagai seorang kultivator iblis. Semua orang berbicara, dan hampir semua orang mengira Jerry sudah tamat. Identitas kultivator iblis adalah keberadaan khusus yang ingin dilawan oleh semua orang di alam tengah bela diri Kuho. Terlebih lagi, Stanley masih menjadi penguasa kota. Jika dia mengetahui identitas Jerry dan masih harus mati untuk melindungi Jerry, bagaimana orang-orang di alam tengah bela diri kuno akan memandangnya? Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Jerry. Rambut ungu panjangnya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya penuh dengan aura iblis, seperti iblis besar dari jurang iblis. Ekspresi kalung sangat serius. Sebagai salah satu pemimpin tertinggi di alam tengah bela diri kuno, dia secara alami dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya aura yang memancar dari tubuh Jerry saat ini. Dapat dikatakan bahwa dia tidak lebih lemah dari master di levelnya. Stanley berdiri di satu sisi, wajahnya juga dipenuhi kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai Tuan Kota Bahur, dia tahu betul seberapa besar sensasi yang ditimbulkan oleh kemunculan seorang kultivator iblis di alam tengah bela diri kuno. Sebelumnya, dia tidak akan ragu sedikit pun untuk melindungi Jerry, tetapi sekarang, dia ragu-ragu. Mengetahui identitas kultivator iblis Jerry, jika dia masih ingin membantu, dia akan harus melawan seniman bela diri di seluruh alam tengah bela diri kuno. Stanley, apakah ini orang yang ingin kamu lindungi sampai mati? Kalung tiba-tiba memandang Stanley, dengan lengkungan lucu di bibirnya, dan mengejek, aku benar-benar ingin tahu, apakah kamu masih ingin melindunginya sekarang? Stanley tidak berbicara, tapi menatap Jerry dengan ekspresi serius. Saat ini, mata Jerry gelap, dan ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Tangannya mencengkeram pergelangan tangan Gaara dengan erat seperti catok. Energi iblis di tubuhnya terus memancar keluar, dan niat membunuh yang mengikutinya meroket, memberinya keinginan untuk menghancurkan segala sesuatu di depannya. Dia tahu sangat jelas bahwa begitu dia benar-benar membunuh Gaara di depannya, energi iblis akan sepenuhnya mengikis keinginannya dan membuatnya kehilangan kendali sepenuhnya. Karena itu, itulah sebabnya dia menunda membunuh Gaara. Bang bang bang. Gaara mengepalkan tangannya yang lain, dan terus menyerang dada Jerry. Di saat yang sama, dia meraung. Lepaskan, lepaskan aku. Namun, pukulannya yang bisa menghancurkan gunung dengan satu pukulan, saat dia mengenai dada Jerry, rasanya seperti menabrak pelat baja, tidak mampu melukai Jerry sama sekali. Jerry. Pada saat ini, seorang master keluar dari kamp Sekte Tenkai, memandang Jerry dan berkata, lepaskan. Itu Asena, tetua ketiga dari Sekte Tenkai. Apakah dia akan mengambil tindakan juga? Dua tetua alam surgawi puncak tingkat 6 dari Sekte Tenkai bergabung. Tidak peduli seberapa kuat Jerry, dia akan tetap ditekan. Kemunculan Asena langsung membawa suasana adegan tersebut mencapai klimaks. Ketika Gaara melihatnya berjalan keluar, dia langsung sangat gembira dan berkata dengan keras, tetua ketiga, kamu dan aku akan bersama untuk membunuh anak ini. Namun, Asena tidak berniat mengambil tindakan. Sebaliknya, dia duduk bersila dan mengeluarkan ikan kayu untuk mengetuknya. Dang dang dang. Suara yang dihasilkan dengan mengetuk ikan kayu itu sangat jelas,
dan saat Asena mengetuk ikan kayu itu, dia menggumamkan kata-kata, seolah-olah dia sedang membaca kitab suci Buddha. Ini adalah... Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, bahkan Kalum pun sangat terkejut. Sebagai kepala sekte Tenkai, dia mengetahui situasi semua orang di sekte tersebut dengan sangat baik, tetapi dia belum pernah melihat Asena mengetuk ikan kayu tersebut. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan bertanya, apa yang dia lakukan? Mengapa terasa sedikit aneh? Apakah Asena mengetuk ikan kayu? Apakah dia masih seorang kultivator Buddha? Dari mana datangnya para kultivator Buddha di alam tengah bela diri kuno? Semua orang tercengang, dan banyak orang masih penasaran dengan tindakan Asena. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Asena. Tetua ketiga, apa yang kamu lakukan? Cepat bergabunglah denganku dan bunuh orang ini. Melihat Asena tidak datang membantunya, Gaara tiba-tiba menjadi cemas dan berteriak keras. Dia merasa Jerry benar-benar di luar kendali, dan ada kemungkinan membunuhnya kapan saja. Begitu Jerry mengambil tindakan, dia akan benar-benar mati. Namun, Asena tidak peduli dengan permintaan bantuannya, seolah-olah dia benar-benar seorang biksu yang tercerahkan yang mengetuk ikan kayu dan melantunkan sutra. Lihat, aura iblis di tubuh Jerry melemah. Seseorang tiba-tiba berseru. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa aura iblis di sekitar Jerry menghilang, dan sepertinya ada lingkaran cahaya keernasan di sekelilingnya. Itu Asena. Orang lain berseru, aku tahu, apa yang dibacakan Asena adalah sutra penindasan iblis sekte Buddha. Itu dapat menekan energi iblis dalam tubuh para kultivator iblis. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tiba-tiba menyadari dan memandang Asena. Benar saja, saat Asena memukul ikan kayu dan membacakan kitab Buddha, cahaya keemasan samar terus berkumpul di sekitar Jerry. Dengan kata lain, lingkaran cahaya Buddha emas itu disebabkan oleh Asena. Wajah Kalum terlihat sedikit jelek dan tidak mengatakan apapun. Tetapi, hanya menatap Asena dengan ekspresi serius. Tentu saja, dia juga melihat beberapa petunjuk. Asena menggunakan sutra penekan iblis sekte Buddha untuk menekan energi iblis di tubuh Jerry. Bagaimana Asena mempelajari teknik Buddha bukanlah intinya. Intinya adalah mengapa dia membantu Jerry menekan energi iblis. Meskipun Jerry menggunakan keterampilan sihir untuk menjebak Gaara saat ini, dia jelas tidak dapat mengendalikan energi iblis ini sepenuhnya di luar kendali. Bahkan jika Jerry dapat membunuh Gaara, dia akan sepenuhnya berubah menjadi iblis. Pada saat itu, Jerry akan benar-benar menjadi iblis yang ingin dihabisi oleh semua orang, dan bahkan Stanley tidak akan berani melindungi Jerry. Pikiran Jerry terkikis oleh energi iblis. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di pupil gelapnya. Dia merasa kesadarannya perlahan-lahan terkendali, dan energi iblis di tubuhnya juga menghilang. Saat energi iblis terus menghilang, dia merasa kekuatannya juga terus melemah. Dengan kultivasi aslinya, tidak ada harapan untuk membunuh Gaara, apalagi ada Kalum yang lebih kuat yang mengawasinya. Memikirkan hal ini, niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Seolah merasakan niat membunuh Jerry, ekspresi Gaara tiba-tiba berubah drastis, dan dia berteriak dengan kepanikan, Master Sekte, tolong selamatkan aku. Tapi saat dia selesai berbicara, tangan Jerry yang lain mengembun menjadi telapak tangan dan tiba-tiba jatuh dengan keras ke dada Gaara. Pang! Saat suara tabrakan terdengar, Gaara memuntahkan darah dan terbang keluar. Tangan Jerry yang lain masih memegang erat lengan Gaara Fang patah. Bersambung. Bab 2189 Transformasi 9 Surga. Adegan ini begitu tiba-tiba sehingga tubuh Gaara terlempar puluhan meter jauhnya oleh Jerry, dan salah satu lengannya patah. Ah! Gaara tiba-tiba mengeluarkan ratapan yang melengking dan menyakitkan, yang bergema di seluruh kota Bahur. Baru pada saat inilah semua orang kembali sadar. Jerry sedikit kecewa di dalam hatinya, dia berpikir bahwa pukulan ini dapat membunuh Gaara, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya mematahkan lengannya Gaara. Asena masih melafalkan sutra penekan setan, dan dia sudah dapat mengendalikan energi iblis di tubuhnya. Namun, saat dia terus melafalkan sutra penekan setan, dia merasa energi iblis semakin berkurang, dan kekuatan yang melonjak juga terus melemah. Pada saat ini, Asena, yang sedang membaca sutra penindas setan, tiba-tiba berhenti. Jerry merasa jauh lebih baik sekarang, dan energi iblis yang melonjak meledak di tubuhnya. Namun kali ini pecahnya energi iblis dapat dikendalikan,
bukan lonjakan tak terkendali yang hampir membuat Jerry kehilangan akal sehatnya. Jerry tidak tahu mengapa Asena tiba-tiba menghentikan sutra penindas iblis. Atau mungkin ada alasan lain. Tapi ini tidak lagi penting baginya. Yang penting kekuatannya yang melemah telah kembali seiring dengan gelombang energi iblis. Dapat dikatakan bahwa meskipun itu adalah pertarungan dengan master setingkat Kalum. Bahkan jika dia kalah, dia masih bisa menyelamatkan hidupnya. Melihat niat membunuh yang kuat melintas di mata Jerry, menatap ke arah ratapan menyakitkan Gaara. Tidak baik, dia ingin membunuh Garal. Kalum merasakan niat membunuh Jerry untuk pertama kalinya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak pada Asena yang paling dekat dengan Jerry, bunuh Jerry. Narnun, yang mengejutkan semua orang adalah Asena mengabaikan Kalum. Pada saat ini, Jerry tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan tubuhnya meledak. Hampir seketika, dia muncul di depan Gaara. Matilah kau. Jerry memegang pedang kaisar dan menatap Gaara. Momentum menakjubkan muncul dari pedang kaisar, dan dia menusuk dengan pedang tanpa ragu-ragu. Tidakai. Raungan marah dan enggan keluar dari dalam tenggorokan Gaara. Puff. Pedang kaisar langsung menusuk jantungnya, dan ekspresi wajah Gaara membeku, penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mati di tangan seorang pemuda berusia 20-an Jerry. Ketika Kalum melihat Jerry membunuh Gaara, dia meraung dengan marah. Aura setengah langkah ke tahap awal alam surgawa ketujuh meletus darinya, dan seluruh kota Bahur sepertinya diselimuti oleh tekanan yang menakutkan. Beberapa seniman bela diri dengan kekuatan rendah gemetar. Wajahnya penuh ketakutan, seolah kiamat akan segera tiba. Wajah Stanley cemas, dan masih ada keraguan di wajahnya, seolah dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika Jerry tidak meletus dengan aura iblis, dia tidak akan pernah ragu untuk membantu Jerry. Namun sekarang, hampir dapat dipastikan bahwa Jerry adalah seorang kultivator iblis. Di alarm tengah bela diri kuno, kultivator iblis adalah perwujudan kejahatan dan musuh umum semua seniman bela diri. Setelah ini terjadi, jika dia membantu Jerry, itu akan membawa bencana besar bagi kota Bahur dan bahkan dirinya sendiri. Tentu saja, potensi yang ditunjukkan oleh Jerry tidak terbatas. Bahkan sebagai seorang kultivator iblis, masa depannya cerah. Selama dia tidak mati, kemungkinan besar dia akan bercita-cita untuk mendominasi seluruh dunia seni bela diri legendaris di masa depan. Sekarang adalah waktu tersulit bagi Stanley. Begitu dia menawarkan bantuannya, itu setara dengan mengenal master yang akan terkemuka di masa depan. Tentu saja, syaratnya adalah jika Jerry bisa bertahan hidup untuk sesaat, Stanley benar-benar berjuang. Jerry, apakah kamu cari mati? Kalum melotot marah, menatap Jerry, dan berkata dengan ekspresi garang di wajahnya. Jerry menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Kalum dengan wajah bangga dan berkata, anjing tua, jika kamu ingin aku mati, itu masih tidak cukup bagiku. Jika kamu membawa semua orang pergi hari ini dan melepaskan dendam di antara kita, aku bisa menghentikan semuanya. Tetapi jika kamu bersikeras membunuhku, maka silahkan taruh pejuangmu ke dalam pertempuran. Sebaiknya kamu memastikan bahwa kamu bisa membunuhku sebelum pertempuran dimulai, jika tidak, selama aku tidak mati, sekte Tenkaimu akan hancur di masa depan. Jerry tidak takut sama sekali, dan ucapannya menimbulkan keributan. Orang yang berani mengancam Kalum seperti ini, apalagi generasi muda, bahkan generasi tua saja mungkin belum pernah melakukannya bukan? Baik, Okel kamu sangat baik. Ini pertama kalinya kamu berani mengancamku seperti ini. Kalum tertawa marah dan berkata dengan ekspresi garang, karena kamu ingin mati, maka aku akan mewujudkannya. Boom! Saat kata-katanya jatuh, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Dia layak menjadi seniman bela diri yang telah mencapai tahap awal alam surgawa tingkat ke-7, dan salah satu dari sedikit master yang berdiri di puncak alam tengah bela diri kuno. Letusan auranya saja menyebabkan banyak seniman bela diri dengan kekuatan rendah bersujud di tanah. Matil! Kalum berteriak dengan marah dan meluncur ke arah Jerry. Kalum, apa menurutmu aku tidak ada? Namun, ketika semua orang mengira Kalum akan membunuh Jerry, Stanley langsung menghalangi jalan Kalum. Apa? Stanley sebenarnya ingin menghentikan Kalum membunuh Jerry. Apakah dia gila, ingin melindungi seorang kultivator iblis? Mungkin Stanley punya alasan kuat. Setiap seniman bela diri yang hadir sangat terkejut.
Kalum juga sangat terkejut, matanya yang merah darah menatap Stanley sambil mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu tahu dia adalah seorang kultivator iblis, apakah kamu masih ingin melindunginya?" Stanley berkata dengan dingin, "Hanya berdasarkan aura iblis yang keluar dari tubuhnya, apakah kamu yakin dia adalah seorang kultivator iblis?" Kalum tertawa dengan marah, "Apa? Apakah itu bahkan tidak dianggap sebagai kultivator iblis?" Stanley menggelengkan kepalanya, "Jika aku katakan itu tidak dianggap, itu berarti bukan. Sepertinya kamu masih memutuskan untuk melindunginya. Kalau begitu, maka aku akan membunuhmu dulu baru dia." Wajah Kalum dipenuhi dengan senyuman kejam. Transformasi 9 surga. Kalum meraung dengan marah, dan di mata semua orang yang terkejut, tubuhnya sedikit melebar. Aura yang berdebar-debar keluar dari tubuhnya. Murid Stanley tiba-tiba menyusut, wajahnya penuh rasa tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Saat ini, Kalum, aura yang memancar darinya telah melampaui batas alam surgawa tingkat ke-6. Dapat juga dikatakan bahwa Kalum saat ini adalah seniman bela diri di tahap awal alam surgawa tingkat ke-7. Tentu saja, dia tidak benar-benar mencapai alam surgawa tingkat ke-7, tetapi menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Ekspresi Jerry menjadi sangat serius. Jika Kalum hanya setengah langkah ke tahap awal alam surgawa tingkat ke-7, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi sekarang, dia masih jauh dari kekuatan lawannya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Mungkinkah dia benar-benar akan mati di tangan Kalum hari ini? Bersambung.